Bayangkan sebuah desa yang dulu sepi, kini ramai dengan nada dering ponsel, video TikTok, dan transaksi belanja online. Fenomena goyang satbor pun mengejutkan. Dari waktu subuh hingga tengah malam, sekumpulan warga desa asyik bergoyang dan tampil secara live. Mereka berharap saweran. Ya, internet akhirnya sampai ke pelosok kampung. Tapi apa jadinya kalau teknologi masuk lebih cepat dari pemahaman manusianya? Di banyak pelosok Indonesia, kehadiran internet memang menjadi kabar baik. Akses terhadap teknologi digital bisa membuka jendela informasi, mempercepat layanan, bahkan mendorong ekonomi lokal. Namun, teknologi bagaikan pisau bermata dua. Ketika internet masuk ke desa-desa, ia tidak selalu membawa kemajuan, terutama jika literasi tidak ikut masuk bersamanya. Beragam kasus ujaran kebencian bermunculan di lingkungan warga, dan kasus cyberbullying siswa di sekolah desa juga tidak kalah marak. Teman-teman, sebelum kita lanjutkan tema menarik ini, bantu yuk sebarkan video ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share. Tulis juga pendapatmu di kolom komentar apa yang bisa kita lakukan bersama untuk membuat internet menjadi berkah, bukan musibah. Berdasarkan data hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJI, periode survei 18 Desember 2023 hingga 19 Januari 2024, penetrasi internet Indonesia telah mencapai 79,5% dari total populasi atau terdapat 221.563.479 jiwa penduduk yang telah terkoneksi dari total populasi sebanyak 278,6 juta jiwa. Luar biasa. Namun demikian, peningkatan konsumsi internet ini sayangnya tidak diimbangi dengan peningkatan dan pemerataan kualitas pendidikan di desa-desa. Data dari BPS tahun 2023 menyebutkan bahwa rata-rata lama sekolah di daerah pedesaan hanya sekitar 7,5 tahun atau setara 1 SMP. Artinya banyak warga desa belum menyelesaikan pendidikan dasar secara penuh. Maka kemampuan memahami informasi baik teks, visual maupun digital menjadi sangat terbatas. Ya, literasi tidak hanya soal bisa membaca dan menulis, tetapi juga soal memahami, mengolah, dan mengkritisi informasi. Inilah yang disebut dengan literasi fungsional, di mana seseorang mampu membaca, menulis, dan berhitung. Sementara literasi digital ketika seorang mampu untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi melalui media digital secara bijak, aman, dan bertanggung jawab. Sayangnya dalam dua hal ini kita masih jauh tertinggal. Untuk mengejar ketertinggalan ini hanya perlu satu kata, pendidikan. Pendidikan adalah kunci fondasi utama literasi. Jika kualitas pendidikan siswa rendah, kemampuan literasi digitalnya pun akan ikut terpuruk. Namun demikian, upaya meningkatkan kualitas pendidikan dan literasi digital siswa dan warga desa juga bukan hal yang mudah. Banyak faktor penghambat yang berkelindan satu sama lain. Sangat kurangnya jumlah para guru, para pendidik yang melek teknologi menjadi salah satu kendala. Faktor lainnya tentu saja akses teknologi yang belum merata. Meskipun jaringan internet sudah menjangkau lebih dari 79,5% penduduk, tapi akses nyata seperti kuota, perangkat, sinyal yang stabil masih sulit di banyak desa. Belum lagi kondisi warga desa yang umumnya belum terbiasa menavigasi internet, mengecek sumber informasi, atau menggunakan teknologi secara produktif. Kondisi yang menyebabkan warga mudah terjebak hoax, konten provokatif, bahkan penipuan online. Nah, untuk mencegah teknologi menjadi ancaman, melainkan berkah bagi warga desa, perlu ada upaya kolektif dan kolaboratif antara pemerintah, swasta, dan warga tentunya, termasuk siswa dan guru. Salah satu upaya memperluas jaringan internet yang stabil dan murah hingga ke desa terpencil adalah melalui kerjasama BUMN, swasta, dan pemerintah daerah.
Misalnya dengan membangun pusat akses internet publik di balai desa, sekolah, atau masjid yang bisa dimanfaatkan bersama. Juga mengalokasikan dana desa untuk pembangunan Wi-Fi publik berbasis rukun tetangga dan rukun warga. Meningkatkan kapasitas guru desa bisa juga dengan cara mengadakan program guru melek digital secara berkala di tiap kabupaten, bisa bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kominfo dan komunitas edukasi digital desa yang beranggotakan guru, pemuda, tokoh agama, dan perangkat desa. Menyesuaikan kurikulum dengan realitas lokal mutlak dilakukan, misalnya menyelenggarakan pembelajaran berbasis pertanian, UMKM, pariwisata, dan lingkungan, berkolaborasi dengan universitas dan LSM untuk membuat kurikulum tematik digital yang aplikatif bagi warga desa. Sebagai apresiasi, pemerintah daerah dapat membuat indikator keberhasilan pendidikan digital desa. Berikanlah insentif bagi guru, kepala sekolah, atau desa yang berhasil menjalankan literasi digital dengan efektif. Pemerintah pusat lewat Kemendes kini tengah menjalankan program Desa Cerdas dan Literasi Digital Nasional dari Kominfo. Semoga program ini berjalan baik, konsisten, dan sepenuhnya ditujukan untuk membangun desa dan meningkatkan kualitas pendidikan di sana. Desa yang cerdas bukan sekedar punya signal yang kuat, tapi juga warga yang sehat. Warga yang mau belajar dan mampu memilah mana manfaat, mana mudarat. Teman-teman, yuk kita bergandengan tangan, para orang tua, guru, siswa, swasta, dan pemerintah, semua mempunyai peran agar pendidikan desa kita tidak tertinggal. Mari jadikan pendidikan sebagai kompas agar setiap klik membawa harapan setiap hari, karena semua butuh informasi.